Halo kawan sekampus, kembali lagi di USU Inovasi Berkarya dalam Kerja Nyata. Hari ini tentunya kita akan mendatangkan bintang tamu yang inovasinya akan menginspirasi kita. Sebelumnya aku mau kasih tahu sedikit dulu mengenai bintang tamu kita pada hari ini, yaitu Sabut Tim USU. Nah, Sabut Tim ini merupakan sekelompok mahasiswa jurusan Teknik Elektro Universitas Sumatera Utara yang memiliki fokus pada bidang energi terbarukan, khususnya kepada energi matahari atau solar energi. Nah, Sabut Tim ini sendiri baru saja memenangkan juara 3 umum pada Lomba Inovasi Desain Kapal Ikan atau BISEANG Marinesia 2022 di Universitas Hasanuddin, Makassar. Nah, untuk tahu lebih lanjut apa sih Sabut Tim ini dan bagaimana keseruan mereka pada perlombaan yang lalu, mari kita sapa, ini dia Sabut Tim. Halo Sabut Tim, boleh dong disapa kawan sekampus dan perkenalkan dirinya. Halo kawan-kawan semuanya, mungkin kenalkan, nama aku Christian Kevin, aku dari Teknik Elektro Angkatan 2020. Namaku Morgan Lakeres Siregar, aku dari Teknik Elektro Angkatan 2020. Oke, Christian dan Morgan. Nah, Christian dan Morgan ini sebagai apa sih di Sabut Tim? Kalau saya sendiri itu sebagai bagian dari desain untuk di tim Sabut sendiri. Saya memiliki jabatan sebagai wakil ketua di Sabut Tim. Oke, berarti Christian dari desain ya, kemudian Morgan adalah wakil ketua. Nah, sebelum kita ngomongin perihal perlombaan yang lalu nih, aku mau tahu sedikit dong, kasih tahu ke kawan sekampus, Sabut Tim itu apa sih? Apa yang dilakukan oleh Sabut Tim ini? Oh, jadi kalau Sabut Tim sendiri ini dari namanya aja sendiri tuh solar boat. Jadi solar sendiri kan adalah tenaga surya dan boat ini sendiri adalah kapal. Jadi kapal yang ditenagai oleh tenaga surya. Fokus kami tim Sabut sendiri yaitu untuk berinovasi melalui kapal di mana menggunakan tenaga surya, karena kan energi tenaga surya ini itu tidak memiliki polusi untuk lingkungan. Dan tidak bisa habis ya? Iya, tidak bisa habis juga. Jadi itulah kenapa kami berfokus pada kapal yang bertenaga surya. Oke, nah untuk Sabut Tim sendiri saat ini sudah berapa sih anggotanya? Kalau anggota mungkin ada 20 orang lebih. Oke, berarti keanggotaannya itu yang aktif dari angkatan 2020? Kalau yang aktif sekarang itu dari angkatan 2019, 2020, dan 2021. Oke, berarti 2022 masih boleh kan nanti untuk mengikuti ya. Nah, kita langsung bahas mengenai perlombaan yang lalu mengenai inovasi desain kapal ikan. Untuk perlombaan ini sebenarnya baru tahun ini diadakan atau tahun-tahun sebelumnya itu sudah pernah diadakan? Untuk perlombaan ini memang tiap tahunnya ada, cuman sebelumnya itu namanya nggak bisa. Oh, jadi eventnya berbeda tapi intinya sama ya? Oke. Kalau begitu aku mau tahu dong proses kalian bikin si kapal ini ya. Ini adalah kapal yang diperlombakan di Makassar kemarin. Nah, boleh dong diceritakan prosesnya mulai dari awal mendaftarkan hingga kapal ini jadi untuk dinilai. Jadi kapal ini pertama kan kita bulan Januari lah dapat info kalau ada lomba di Makassar, tepatnya di Universitas Hasanuddin. Oke, dimulai dari Januari ya? Ya, Januari. Kita sudah daftar dulu kan, masukkan esai lah, apa yang mau kita inovasikan di kapal ikan ini. Nah, setelah lolos dari esai itu, masuklah kita di proposal. Di proposal ini kita ajukan spesifikasi kapal kita, dan puji Tuhannya pada bulan Februari itu kita diterima untuk mengikuti lomba di Makassar. Nah, jadi dari bulan Maret lah mungkin sampai bulan 5 itu kita mempersiapkan ya kapal kita. Yang menurut kalian nih, apa sih yang membuat kapal ini menang? Inovasi seperti apa yang tim Sabut berikan sehingga kapal ini memiliki kualifikasi untuk menjadi juara? Kalau kenapa kapal ini ya bisa unggul lah dikatakan dengan kapal yang lain? Yang pertama itu dari segi inovasinya. Kita itu berinovasi melalui cara agar nelayan-nelayan itu lebih efektif dalam memancing ikan. Kita kan kalau kita tengok dari YouTube atau dari TV mungkin itu kapal ikannya dimasukkan sembarangan aja, dibelokkan di kapalnya. Jadi itu juga kan nggak bagus buat lingkungan, mengambil sebebas-bebasnya gitu. Jadi
kita buat kayak mana caranya nelayan itu mancing dengan efektif. Kita bikin semacam tempat ikan sebanyak 4 buah, kita kasih takaran satu tempat ikan itu berisi 1 ton. Nah nanti saat ikan diangkat itu ditimbang dulu, semisal ikan yang didapat itu 800 kg, dimasukkan ke tempat ikan pertama, diangkat lagi, terus dapatnya 200 kg, dimasukkan lagi ke tempat yang pertama untuk memenuhi 1 ton tadi. Berarti harus sesuai dengan kapasitas ya? Ya, benar, kapasitas juga. Nah nanti kan kalau dia udah penuh, jadi kapal itu tidak perlu lagi mancing, jadi ekosistem di bawah air juga tetap terjaga. Jadi inovasinya adalah memudahkan nelayan tapi juga tidak merusak lingkungan. Nah, bagus sekali ya kawan sekampus. Nah, untuk perlombaan kemarin yang berangkat ke Makassar berapa orang? Untuk yang berangkat kemarin kami ada 3 orang. 3 orang. Itu kapal ini dirancang atau dibuat seperti ini ketika dari Medan atau ketika di Makassar? Kapalnya dibuat dari Medan. Berarti dibawa ke sana sudah jadi ya? Kalau gitu. Nah, untuk sabut tim sendiri selain kapal ini yang untuk diperlombakan, ada lagi nggak yang sabut tim bikin kapal gitu? Apa aja? Kalau kapal, mungkin sebelumnya udah pernah juga kapal, tapi yang benar-benar besar, yang bisa orang langsung naik. Udah pernah dibuat. Cuman itu kemarin untuk sebagai pameran. Pameran aja ya. Tapi bisa dinaikin beneran? Bisa dinaikin beneran. Udah dicoba ya? Udah dicoba. Bisa bawa orang ya? Bisa. Waduh, keren banget kawan sekampus. Nah, untuk perlombaan kemarin itu apa sih tim sabut sendiri merasa ini nggak kayaknya menang nih gitu? Atau karena kan kita ngelihat dari universitas lain kan gitu. Gimana sih, coba dibagikan perasaannya? Kalau untuk itu sebenarnya sih kemarin sih agak ada rasa pesimis ya. Iya. Karena kan juga mengingat ini baru pertama kali kita lomba tim sabut ini sendiri, jadi kayak memang nggak tahu nih arahnya kemana. Buat ini juga nggak ada panduan dari sebelum-sebelumnya, karena kan juga belum pernah lomba. Dan juga pas di sana nengok lawan itu juga udah kayaknya berat ini gitu kan. Boleh dong dikasih universitas mana yang kelihatannya susah untuk kayaknya nih pasti menang gitu, kalau saingan berat gitu? Yang kelihatan susah itu dari Unhasnya sendiri, baru dari UNES kemarin, baru satu lagi dari IPB. Itu mereka apanya yang buat kalian tuh merasa wah susah nih? Apakah desainnya atau inovasi yang mereka buat? mungkin dari segi desain ya, terus juga dari kan sebelum kita HIH mau lomba ada tuh tes lintasan. Nah, ada di tes ya? Ya, di tes lintasan ini kayak kapal mereka tuh kayak cepat gitu kan, terus bisa bermanuver dengan lebih baik, jadi kayak merasa minder lah kemarin. Cara kerjanya lebih baik gitu ya? Tapi keren banget, walaupun baru pertama kali mengikuti lomba tingkat nasional seluruh universitas di Indonesia, tapi kita bisa meraih juara 3. Tepuk tangan dulu dong untuk tim sabut ini sendiri. Nah, untuk itu aku mau tanya lagi, kira-kira ke depannya mau bikin desain kapal seperti apa dan inovasi seperti apa yang mau dibikin sama tim sabut ini? Kalau untuk kedepannya tuh kayak inovasi-inovasi yang kami ajukan itu kan mengikuti tema dari lombanya, karena lombanya sendiri kan nggak semuanya tentang kayak kapal ikan ya. Ada juga kayak kapal pariwisata atau kayak kapal-kapal yang lain gitu. Jadi mengikuti temanya ya. Mengikuti tema. Selanjutnya nih, kalau ada event untuk perlombaan seperti ini lagi, kira-kira inovasi seperti apa yang mau dibikin sama sabut tim? Kalau mungkin ada event yang sama lah kira-kira kan. Jadi kita tuh kepikiran juga menghybrid antara solar panel dengan tenaga angin. Jadi misalnya solar panelnya kan kita kan nggak tahu nih cuaca di laut kan, kadang juga mau mendung. Nah pasti kan nanti solar panelnya kan nggak bekerja dengan baik. Jadi kita hybrid dengan tenaga putaran angin. Nanti dari situlah memutar generator dan menghasilkan energi listrik. Nah, seperti yang kita tahu ya, di negara kita ini banyak sekali inovasi-inovasi anak bangsa yang berguna nih untuk masyarakat. Kan, tapi sebenarnya belum ada ya yang direalisasikan oleh pemerintah, gitu kan. Nah, harapan tim sabut sendiri
kalau suatu saat berkesempatan ditawarkan untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat dan bisa direalisasikan, dipergunakan, apakah inovasi seperti ini yang dibuat atau yang akan datang seperti apa kira-kira? Kalau untuk inovasi sendiri mungkin dari kapal yang kami inovasikan mungkin bisa direalisasikan, karena ini kan juga untuk merealisasikan juga bukan untuk sesuatu yang susah, karena juga caranya simpel, jadi cuma membutuhkan beberapa sensor mungkin atau alat. Nah, tapi untuk inovasi yang lebih hebatnya, lebih bagusnya mungkin ya kita pikirkan lebih lanjut dulu apa yang bisa kita inovasikan sehingga dapat memudahkan lagi para nelayan atau orang-orang yang bekerja di kapal lebih tepatnya. Oke, nah jadi kita juga semua berharap ya kawan sekampus, semoga karya-karya anak Indonesia bisa diapresiasi dengan baik dan bisa direalisasikan, karena sesungguhnya beberapa inovasi seperti ini itu untuk masyarakat, kembali lagi ke masyarakat dan untuk menjaga alam juga. Nah, untuk target berikutnya selain perlombaan dari tim Sabut sendiri, apa yang ingin diraih? Kalau target selanjutnya itu mungkin dari lomba ada sih beberapa, kayak KKT-CPN itu langsung diadakan oleh kementerian. Beberapa hari yang lalu kita coba ikuti ya, tapi belum rezeki. Nggak apa-apa, bisa coba lagi. Tapi untuk target besar selanjutnya itu mengikuti yang internasional itu dari Monaco gitulah kira-kira. Jadi itu mungkin target besar selanjutnya. Itu adalah salah satu semangat yang bisa menginspirasi kita semua nih kawan sekampus. Untuk kapalnya sendiri ada namanya nggak? Untuk kapalnya sendiri itu namanya Sanigo. Boleh dijelaskan dong apa sih arti Sanigo itu? Sanigo sendiri kami ambil dari film One Piece. Ini terinspirasi dari situ, dimana di situ kan ada kata Sani yang artinya matahari, Go yang artinya pergi. Jadi arti dari nama yang kami ambil itu kapal kami akan terus pergi untuk mencari harta karun. Aduh, wow. Tepuk tangan dulu dong kita semuanya. Ya, bagus sekali namanya Sanigo gitu. Bahwa kapal ini akan terus berjalan mencari harta karun, apalagi matahari itu kan cerah ya. Untuk dunia yang lebih terang benderang laginya. Nah, untuk terakhir nih aku mau minta dong dari Christian dan juga Morgan berikan inspirasinya dong, motivasi untuk kawan sekampus, mungkin dari jurusan atau dari diri sendiri, gimana sih supaya kita tuh nggak bosan berinovasi dan memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Boleh dari Christian lebih dulu? Jadi rahasia perubahan itu adalah kita memfokuskan energi kita, pikiran, serta kekuatan kita bukan untuk melawan hal yang lama, tetapi untuk membangun sesuatu yang baru. Jadi keren banget. Dengan begitu mungkin kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Itu aja. Morgan gimana? Kalau dari aku, inovasi itu nggak akan terwujud tanpa realisasi, cuma itu aja. Jadi jangan malas untuk merealisasikan ya, karena kita biasanya apalagi anak-anak zaman kita nih bisanya ngayal terus tapi nggak mau memberikan aksinya gitu, sehingga inovasinya hanya angan saja karena tanpa aksi. Nah, itu tadi obrolan kita mengenai inovasi Sabut Tim. Terima kasih untuk kawan sekampus yang sudah menyaksikan USU Inovasi pada hari ini. Semoga kita semua dapat merealisasikan inovasi-inovasi kita dan jangan mudah menyerah. USU Inovasi berkarya dalam kerja nyata.